Ya. Faqala walladzi nafsi biyadihi lahum ma fil mizan asqal min Uhud. Nah, itu kata Rasulullah. Dia mengembirakan, menyenangkan sahabatnya tersebut. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh kedua kakinya Ibnu Mas'ud ini dalam timbangan Allah itu lebih berat dari gunung Uhud. Nah, lebih berat dari gunung Uhud. Nilai kedua kaki yang kecil tadi lebih berat dari gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa radiyallahu an syekhana wa qudwatina al-qutb al-maktum Abil Abbas Ahmad Muhammad Sijani rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadits rabi'. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, siapa sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ini ada biografi ringkas beliau. Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Masyhurnya Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abi Abdurrahman radhiyallahu an. Wa yuqalu innahu sadisu sittatin fil Islam. Dan dikatakan sesungguhnya beliau itu orang yang ke-6 dari 6 orang yang pertama kali masuk Islam. Sadisu sittatin fil Islam. Orang yang ke-6 dari 6 orang yang pertama kali masuk Islam. Wasababu islamihi, dan sebab keislaman beliau. Nah, kenapa kok beliau masuk Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yar'a ghanaman li Uqabata bani Abi Mu'ayth. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa huwa, dan beliau sahabat Abdullah sedang mengembala kambing. Yar'ah ghanaman, sedang mengembala kambing, Uqabah bin Abi Mu'ayth. Ngambil upah gembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat Abdullah Mas'ud ini, ya ghulam, hal indak min labanin tusqina? Wahai anak, bahasanya gitu ya, nak, apakah kamu punya susu yang bisa kamu untuk memberi minum kami? Apakah kamu punya susu yang bisa memberi minum kami? Kan dia punya mengembala kambing. Jadi Rasulullah menanyakan, apakah ada susu dari kambing itu yang bisa engkau berikan kepada kami? Qala, na'am. Sahabat Allah berkata, na'am, ya, walakinni mu'taman. Akan tetapi aku ini orang kepercayaan, bukan punya aku ini. Aku hanya menjaga, mu'taman, orang yang dipercayakan untuk mengembala. Nah, artinya bukan kambing milik dia. Jadi dia ini orang yang amanah, ya, menjaga amanah, tidak mau dikasihkan. Qala, kemudian Nabi bersabda, hal indak jaz'atun lam yanzu alaihal fahl. Apakah kamu punya kambing perempuan, anak kambing perempuan, jaz'ah, anak kambing perempuan yang belum dinikahi oleh kambing jantan, lam yanzu aliyal fal. Jadi apakah kamu punya
anak kambing perempuan yang masih perawan, yang belum dinikahi oleh kambing jantan. Otomatis kan kalau belum menikah, ya sama seperti perempuan kalau belum menikah kan tidak akan bisa keluar susunya. Nah, begitu juga kambing itu ketika belum menikah, ya, belum tidak akan bisa keluar susunya. Qala na'am, kemudian sahabat Abdullah berkata, "Na'am ya." Fa'atahu biha famasaha sallallahu alaihi wasallam dar'aha wa da'a famtala'a dar'uha bil labani. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud membawakan kambing jaza'ah, anak kambing perempuan tadi kepada Rasulullah. Setelah sampai di hadapan Rasulullah, masaha, doa Rasulullah mengusap susunya, susunya kambing itu diusap oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah. Famtala'a dar'uha bil, lalu seketika susunya kambing itu penuh dengan susu, penuh dengan air susu. Yang tadinya tidak ada karena masih kecil dan belum dinikah oleh kambing jantan, digosok oleh Rasulullah, kemudian didoakan, seketika langsung penuh dengan susu, penuh dengan air susu. Fahalaba fi ina'in atahu bihi Abu Bakrin. Lalu Rasulullah pun memeras itu susu tadi dalam sebuah wadah yang didatangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Jadi sahabat Abu Bakar membawakan kepada Rasulullah wadah. Kemudian Rasulullah memeras, masukkan ke dalam wadah tadi. Wa syariba wa saqa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Lalu setelah diperas susu itu Rasulullah pun minum. Rasulullah minum, dan Rasulullah juga menuangkan Sayyidina Abu Bakar agar Sayyidina Abu Bakar juga meminumnya. Tsumma qala lid-dar'i. Kemudian Rasulullah bersabda kepada susu tadi, susu yang tadi yang didoakan oleh Rasulullah, ikhlis bikasril dengan mengkasrahkan lam, faqalasa bi fatihah, ikhlis dengan mengkasrahkan lam, faqalasa bi fatihah dengan memfathahkannya, qalasa ay raja'a. Kemudian Rasulullah berkata kepada susu tadi, balik seperti semula, kembali seperti semula. Seperti semula kan tidak ada susunya, kembali seperti semula. Apakah sa'ai raja'a kama kana la labana fi. Kembali susu tadi kembali seperti semula, tidak ada isi air susunya, tidak ada isi air susunya. Ini mukjizatnya Nabi. Falamma ra'a dzalika aslama radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala sahabat Abdullah ibnu Mas'ud melihat kejadian ini, melihat peristiwa ini, langsung spontan dia masuk Islam. Masuk Islam, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak pernah dilihat oleh beliau. Susu kambing yang masih kecil, perempuan kok bisa mengeluarkan susu secara tiba-tiba tanpa digauli oleh seorang kambing seekor kambing jantan. Nah, ini membuat sahabat Abdullah bin Mas'ud takjub, sehingga beliau pun masuk Islam. Ini sebab Islamnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa kana syadidal udmati bidham. Udmah ay as-sumrah. Udmah. Beliau itu kulitnya sangat coklat, sawo matang. Syadidal udmah bidham ay sumrah. Jadi beliau kulitnya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sawo matang. Kulit sawo matang seperti umumnya kulit orang-orang Indonesia. Jadi kulitnya itu sawo matang, agak coklat-coklatan. Khafifal lahm, kurus. Khafifal lahm, ringan, dagingnya artinya kurus. Orangnya kurus. Qasiran jiddan nahwa dira', sangat pendek sekali. Pendek.
kurus, pendek. Ini di sini disebutkan sekitar 1 zira. Sekitar 1 zira itu pendek sekali. Berarti tidak nyampai 1 meter, pendek. Daqiqas saqin, kecil apanya? Betisnya, kedua betisnya kecil. Ai rafi tingginya. Saqin kecil, kedua betisnya tingginya posisi tingginya itu. Walafi'ahuma kecil. Akhadha yattabi siwakan minal arak faja'alatir rihu takfuhu. Suatu hari beliau mau mengambil siwak dari kayu arak. Kan siwak kan dari kayu arak. Dari kayu arak, di sana ada pohonnya kalau di Mekah sana di Arab ada pohon arak. Nah, suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud ingin mengambil siwak motong dari kayu arak. Faja'alat, tiba-tiba ada angin yang bertiup takfuha sampai membantingnya. Kena angin dikit langsung tumbang karena kecil, badannya kecil, kurus. Jadi mau ngambil kayu siwak langsung kena angin langsung mental. Nah, tiupannya langsung mental. Fabahikal qaum minhu. Kemudian ditertawakan oleh orang-orang sekitarnya itu, mentertawakannya. Baru kena angin aja sudah mental. Faqala Rasulullah SAW, mimma tadhakun. Kemudian Rasulullah pun bersabda, kenapa kalian tertawa? Kenapa kalian tertawa? Jadi Rasulullah merasa tidak enak karena ditertawakan itu. Jadi sahabatnya ini, kenapa kalian tertawa? Faqalu ya Rasulullah min diqqati saqaihi. Ya Rasulullah, kami tertawa karena kecilnya betisnya itu, sehingga kena angin sedikit pun langsung tumbang, tidak kuat, karena kecil tadi betisnya. Min diqqati saqaihi, karena kecilnya kedua betisnya. Faqala waladhi nafsi biyadihi lahuma fil mizan asqal min Uhud. Nah, itu kata Rasulullah. Dia mengembirakan, menyenangkan sahabatnya tersebut. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kedua kakinya Ibnu Mas'ud ini dalam timbangan Allah itu lebih berat dari gunung Uhud. Nah, lebih berat dari gunung Uhud. Nilai kedua kaki yang kecil tadi lebih berat dari gunung Uhud. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Nu'aim. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sahiba sirril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat Ibn Mas'ud ini pemilik rahasianya Rasulullah. Pemilik rahasia Rasulullah. Ya. Ini masing-masing sahabat Rasulullah kan punya keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, termasuk juga sahabat yang penyimpan rahasia Rasulullah juga sahabat Huzaifah diantaranya. Wa kana yamshi amamahu bil asa, dan beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud berjalan di depan Nabi dengan tongkat. Berjalan dengan tongkat di depan Nabi, ini mengawal Nabi, istilahnya menjaga Nabi, jalan di depan Nabi dengan tongkat. Wa yughidhuhu idza nama wa yulbisuhu na'alai idza qama. Dan beliau membangunkan Nabi kalau Nabi tidur, beliau yang bangunkan. Wa yulbisuhu na'alai, dan beliau yang memakaikan kedua sandal Nabi idza qama, apabila beliau itu bangun. Apabila Nabi bangun dari tempat mau jalan, beliau yang memakaikan sandalnya Nabi. Sehingga beliau juga dijuluki dengan sahibu na'alin Nabi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud sahibu na'alin Nabi, karena beliau selalu mengambil sandal Nabi. Nah, ketika beliau bersama Nabi, di mana Nabi melepas sandalnya, nanti sandalnya langsung diambil, dimasukkan ke dalam bajunya, kan bajunya besar panjang, besar di sininya kan, masukkan dalam bajunya satu buat bawa terus. Sampai kalau Nabi mau jalan baru dipasangkan lagi, pakaikan Nabi. Itu diantara khidmahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi. Wa kana min ajwadin nasi sauban wa atyabihim rihan ta'ziman li na'alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat
yang paling bagus, ajwad paling bagus bajunya. Termasuk sahabat yang paling bagus bajunya dan paling wangi baunya. Paling wangi bau bajunya untuk mengagungkan kedua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memakai pakaian yang paling bagus dan minyak yang paling wangi dengan tujuan untuk menghormati sandal Nabi, karena beliau ini memakai sandal Nabi. Sehingga beliau merasa tidak pantas memakai baju jelek untuk menempatkan sandal Nabi ini. Jadi harus baju yang paling bagus dan paling wangi, karena akan menempatkan sandal Nabi ini untuk menghormati sandal Nabi. Gitu. Beliau ini kepada sandalnya, apalagi pada orangnya, sandalnya saja dimuliakan. Fa innahu kana yahmiluhuma idza jalasa. Karena beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud membawa kedua sandal Nabi itu apabila dia duduk. Jadi kalau duduk sandal itu dibawa bersamanya. Sandal Nabi sampai Nabi bangun kembali mau jalan baru ditaruh lagi di hadapan Nabi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yuqarribuhu wa la yahjibuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa yuqarribu, dan mendekatkannya kepada Nabi, selalu menyuruh dia, Nabi selalu senantiasa menyuruhnya untuk berada di dekat Nabi. Wala yajibu, dan tidak pernah Nabi menghalangkan, beliau kan kecil. Sehingga Nabi itu tidak mau sampai dia terhalang dari pandangan Nabi. Senantiasa disuruh maju ke depan supaya dia dekat dengan Nabi dan tidak terhalang oleh sahabat yang lain. Nah, karena kalau kecil kan tidak kelihatan nanti kalau ditutupi dengan sahabat-sahabat lain, karena kecil itu, ya. Nah, sampai 1 meter berarti beliau kecilnya. Walida kana katsirat dukhul alaihi sallallahu, oleh karena itu beliau sering masuk kepada Nabi. Karena memang Nabi nyuruhnya supaya nyuruh senantiasa dekat beliau, sehingga beliau itu sering masuk kepada Nabi. Nah, sehingga tidak heran juga kalau banyak yang beliau dengar dari Nabi. Sampai beliau juga termasuk yang hafal Quran, yang sahabat yang hafal Quran dan memiliki suara yang bagus. Nah, ini diberi kelebihan oleh Allah SWT. Nah, dengan suara yang bagus dan dengan hafal yang kuat. Walaupun dia punya kekurangan, badannya tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, tidak normal, kecil badannya, betisnya kecil. Tetapi beliau dimuliakan oleh Allah SWT dengan diberi suara yang indah, sehingga Nabi kalau lagi sumpah mikir umat, beliau menyuruh sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk melantunkan ayat Quran untuk mendengarkan merdunya suaranya sahabat Abdullah bin